selanjutnya lulusan ESL. Ngomong-ngomong tadi kan ada 3 divisi ya. Gitu. Lulusan ESL nih prospek kerjanya kemana aja nih Bang? Karena seperti yang kita tahu bahwa pekerjaan setelah lulus kuliah itu kan mencerminkan dari apa yang telah kita pelajari selama di bangku perkuliahan ini nih gitu. Nah kira-kira itu gimana tuh Bang prospeknya? Dari siapa dulu? Bang Edu dulu boleh. Mas Edu. Oke, Mas ini Edu, jawab dari yang silakan. belum lulus ya. Iya. Habis ini dijawab sama yang udah pengalaman cari kerja nih. Koneksi gitu ya. Gimana Iya. tuh Bang Jadi? Oke. Untuk prospek kerja di ESL, ini adalah merupakan pertama ya, ESL itu merupakan jurusan atau departemen yang future oriented gitu. Yang selama ini dikenalkan adalah jurusan yang istilahnya masa depan banget lah gitu. Karena kita lihat bagaimana saat ini dunia gitu sangat mempertimbangkan yang namanya Sustainable Development Goals itu. Ya, jadi aspek-aspek berkelanjutan itu sangat dipelajari gitu di ruang lingkup ESL ini. Nah, sehingga prospek ke depannya itu banyak banget. Banyak industri-industri yang membutuhkan ya tenaga kerja yang bisa istilahnya memvaluasi lingkungan, sumber daya gitu secara ekonomi. Nah, nanti teman-teman bakal pelajari ini di sini juga. Jadi mungkin secara prospek kerja ya bisa jadi konsultan lingkungan ya, kemudian jadi pengusaha mungkin entrepreneur, socialpreneur ya namanya, socialpreneur. Kemudian bisa jadi akademisi juga, jadi dosen, kemudian jadi peneliti gitu barangkali buat teman-teman yang berminat dan suka terkait dengan research gitu. Nah, itu bisa banget tentunya. Dan sebetulnya nggak terbatas di situ aja yang harus terkait dengan lingkungan banget apa enggak, karena ternyata justru banyak alumni kita juga yang bekerja di luar bidang ini pun mereka masih bisa survive dan mereka justru menghasilkan output yang bagus gitu saat mereka kerja. Oke, jadi gitu ya teman-teman, dan keywordnya kalau aku tangkap dari Bang Edu ini future oriented gitu ya Bang. Prospek lulusan kerja di Departemen ESL. Kalau dari Bang Dandi nih yang udah lulus nih, gimana tuh Bang prospek kerjanya tuh? Iya, yang buat gue yang udah lulus, jadi kalau gue sebagai lulusan ESL, gue ngebagi beberapa sektor sebenarnya. Yang pertama pasti sektor pemerintahan. Nah, kita tuh bisa banget masuk ke sektor pemerintahan gitu ya. Apalagi kan prospek kerja kuliah itu jadi pertimbangan utama ya kalau calon-calon mahasiswa gitu kan, siswa-siswi di SMA untuk memilih jurusan. Jadi kita pertama bisa di sektor pemerintahan, kementeriannya apa? Tadi kan ada 3 divisi, kita bisa masuk ke Kementerian Pertanian gitu. Terus kita juga bisa masuk ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Udah ada kok lulusan-lulusan kita yang di sana. Kita juga bisa kementerian di energi dan sumber daya mineral gitu ya. SDM. Terus juga di kementerian apa lagi ya? Itu Badan Perencanaan Nasional juga bisa gitu kan. Ya, Pemda di daerah juga bisa gitu. Jadi banyak ya kementerian yang bisa. Kementerian Perekonomian juga bisa gitu. Baru aja kemarin ada loker khusus untuk anak ESL. Baru kemarin ada gitu kan. Nah, itu saking dari future oriented gitu, karena ilmu kita beneran dibutuhin banget sama dunia ini gitu kan. Terus itu sektor pemerintahan. Kalau kita ke sektor akademisi itu juga banyak ya, lembaga penelitian kayak LIPI gitu kan, banyak banget. Terus penelitian di IPB juga banyak banget ya. Penelitian bareng dosen juga itu banyak banget, dan kita bisa topik penelitiannya itu lebar, luas, jadi kita bisa hampir masuk ke banyak tempat gitu ya. Terus di sektor swasta kita mau kerja di NGO gitu ya, kayak NGO lingkungan misalnya ada Greenpeace gitu kan, atau NGO apalagi bisa. Terus kita juga bisa join ke swasta kayak jadi konsultan lingkungan, itu juga banyak kan. Teman-teman gue juga kakak tingkat juga banyak tuh yang ke konsultan lingkungan gitu kan. Terus sektor swasta ya korporasi apapun gitu ya, itu industri pada umumnya juga butuh keilmuan kita. Terus dilihat dari sektor kewirausahaan juga ada gitu. Nah, itu juga itu sektor yang kalau gue memilih kepada sektor itu ya. Jadi cita-cita gue gitu selama di ESL lulus pengen di sociopreneur itu gitu. Jadi gimana gue bikin wirausaha, bikin bisnis yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan gitu. Jadi ya
seluas itu yang sesuai jurusan. Bahkan kalaupun nggak sesuai jurusan, kita tuh di ESL dibekalin soft skill yang keren gitu, public speaking karena ada tugas-tugas kita yang presentasi, yang ngomong, seminar gitu kan. Terus kita juga dilatih skill-skill ya manajemen, itu kan banyak kayak dilatih gitu. Bahkan ya saking luasnya kita bisa hampir diterima di banyak tempat kayak gitu. Jadi ya keren banget lah ESL ini. Paket komplit ya Bang istilahnya. Kalau dijelasin dari Bang Dandi ini dari berbagai sektor nih teman-teman. Kalau dari Bang Edi future oriented, kalau dari Bang Dandi berbagai sektor yang bisa banyak banget peluang buat lulusan ESL. Nah ngomong-ngomong banyak peluang nih, pastinya dulu kan sebelum kita flashback lagi ke belakang ya Bang, sebelum posisi abang-abang ada di posisi saat ini nih, kira-kira dulu jalur masuk ke ESL tuh jalur masuknya lewat apa, dan boleh di-spill gak kira-kira jalur masuknya apa aja yang sekarang tersedia gitu? Dari Bang Edu dulu. Oke. Kalau di zaman gua dulu ya, namanya kan ada berbagai jalur masuk ya. Pertama ada jalur undangan lewat rapot, itu SNMPTN itu bisa. Kemudian ada SBMPTN itu zaman dulu, jalur yang tes, jalur tes ya, jalur tes tulis gitu. Terus ada jalur UTM, ujian tulis mandiri. Kalau saat itu terbagi dua, ada yang lewat skor UTBK, ada yang jalur tulis gitu. Tapi nggak terbatas dari tes-tes itu doang ataupun undangan, tapi ada juga jalur-jalur seperti jalur ketua OSIS, kemudian bahkan jalur pramuka bisa, jalur tahfiz Quran itu juga bisa gitu. Ada yang lewat mungkin nanti bisa ditambahin ya sama Bang Dani gitu. Jadi sebenarnya banyak banget cara untuk bisa masuk ke ESL gitu ya, dan umumnya IPB. Kalau gue sendiri waktu itu alhamdulillah keterimanya melalui jalur UTMBK, lewat skor UTBK gitu. Karena SBMPTN-nya keterima di tempat lain tapi masih pengen ngebet nih, pengen masuk ke ESL gitu. Keren banget, perjuangan banget ya Bang buat masuk ke ESL. Pokoknya harus ESL waktu itu. Greeners banget nih ya. Oke, kalau dari Bang Dandi gimana nih Bang? Iya, kalau gue lolos jalur SBMPTN. Berarti kalau sekarang tuh namanya SNBT. SNBT ya. Kan kalau rapat itu SNBP ya. Iya, SNBP. Gue masuk SNBT dan ESL itu yang pasti pilihan pertama gue di SNBT. Jadi emang aku juga pilihan pertama Bang. Jadi emang saking pengen masuk ke ESL ya. Karena ya tadi sesuai cerita kita emang ESL ini keren banget. Terus jalur yang lain itu ada jalur prestasi ada juga gitu kan. Terus ada jalur tadi udah banyak disebutin yang jalur himpunan alumni ada gitu. Jadi himpunan alumni IPB ini dia punya program pelatihan kepemimpinan. Nah, itu yang bisa daftar pelatihan kepemimpinan itu ya siswa-siswa yang kelas 12 gitu atau yang gap year, dan biasanya 10 siswa terbaik yang ikut program itu bakal auto lolos IPB gitu. Dan udah lolos tahun kemarin Desember 2022 itu 10 orang lolos jalur FALP namanya, Future Agile Leader Program. Itu dari himpunan alumni gitu. Saking sayangnya alumni ke kita gitu ya, sampai jalur-jalur kepemimpinan aja ada gitu. Dan itu malah kita bisa bebas milih jurusan. Gitu. Aku baru tahu sih Bang jurusan ini. Baru tahu kan? Iya, jadi masih info nih teman-teman gitu. Iya, jadi banyak banget jalur masuk ESL itu. Ada lagi nggak ya yang belum disebutin? Kayaknya udah. Ada lagi Bang. Apa tuh? Terkait dari mahasiswa tiap daerah-daerah. Mahasiswa utusan daerah tuh. BUD ya? BUD. Mahasiswa utusan daerah. Ada juga kok banyak juga yang mahasiswa utusan daerah. Terus ada lagi nih notes juga buat yang jalur pramuka tuh. Itu khusus di Kuarda Jawa Barat gitu. Gitu. Oke, jadi udah lengkap banget ya teman-teman, komplit banget buat info jalur masuk di Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. So jadi tunggu apa lagi? Ditunggu banget nih teman-teman. Oke, untuk selanjutnya nih Bang. Udah hampir di ujung tapi belum di ujung banget nih kita. Karena bakal ada kesan-pesan untuk teman-teman yang sedang berjuang atau memperjuangkan di Departemen ESL. Boleh dari Bang Dadi dulu. Oke, kesan-pesan ya. Kalau kesannya ESL tadi yang pertama ngerubah cara pandang gue terhadap kehidupan ya, terhadap banyak aspek gitu ya. Jadi makin aware sama keadaan dunia ini, bumi ini.
gitu. Dan iya tadi saking berkesannya gue sampai pengen kuliah lagi di sini. Waduh, gue Gitu. lagi nih. Tapi pengen ya, kita lihat nanti aja. Gitu. Oke, amin ya guys. Ini Terus bau ada apa nih bang? oh nggak tahu sih kalau itu. Gitu. Terus ya tadi lingkungannya suportif, dosen-dosennya asik, ilmu-ilmunya bermanfaat banget untuk masyarakat. Gitu. Itu kesannya. Terus kalau pesannya untuk teman-teman gitu ya, yang mau gabung ESL gitu ya. Jadi nggak usah ragu gitu, nggak usah takut gitu. ESL prospek kerjanya luas, banyak. Amin. Dan banyak alumni ESL yang sayang anak-anak ESL gitu ya. Jadi nggak usah dikhawatirin masalah pekerjaan gitu. Insya Allah kalau selama kitanya berusaha pasti ada kok gitu kan. Mungkin gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman sadar mau ngejaga bumi ini, ayo kita gabung ESL. Oke, how we can conserve our earth lah gitu ya teman-teman. Kalau dari Bang Edo kira-kira gimana nih kesan-pesan dan untuk teman-teman juga nih pesannya? Oke, buat kesan selama berkuliah di ESL ini jujur seru banget dan juga sangat insightful dan juga life changing gitu. Jadi bilang. Changing. Iya, karena tadi sebenarnya latar belakang gue kurang lebih sama nih kayak Bang Dandi yang dulu ya bisa dikenal sebagai sosok pendiam, terus nggak aktif gitu ya. Bahkan dulu setiap gue rapotan waktu di sekolah itu wali kelas gue nggak pernah absen ngomong ke orang tua gue kalau Edo tuh anaknya pendiam, nggak aktif gitu, kayak pemurung. Padahal ya emang dari lahir udah gitu kan. Tapi begitu masuk ke ESL ini gue jadi bisa lebih istilahnya jadi jauh lebih berkembang, bisa jauh lebih ekspresif. Banyak banget pengetahuan yang gue dapetin selama di sini, relasi dan sebagainya. Dan itu jujur akan menjadi sebuah bekal yang sangat berharga bagi masa depan gue pastinya gitu. Dari hal kepemimpinan, dari public speaking, pengalaman berorganisasi dan lain-lain. Makanya gue bilang tadi paket komplit tuh beneran kalau buat gue gitu dari persepsi gue pribadi itu sangat paket komplit. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman udah masuk ke sini ya pastikan teman-teman menangkap peluang-peluang yang ada gitu supaya teman-teman bisa jauh lebih berkembang gitu. Oke, itu teman-teman bisa diingat-ingat lagi kesan-pesan dari Bang Dandi maupun dari Bang Edo nih yang benar-benar memberikan suatu semangat baru untuk how we can explore di departemen ESL nih teman-teman. Nah, karena ini sesinya udah terbatas nih teman-teman ya. Nanti kan di podcast kedua, tapi sebelum itu bakal ada closing statement dari masing-masing narasumber kali ini. Mungkin closing statement singkat dari Bang Edo dulu nih. Oke. Buat teman-teman, terutama teman-teman yang akan masuk ke dunia perkuliahan gitu ya. Baik pada akhirnya teman-teman akan memilih ESL IPB atau tidak. Pertama, perkuliahan itu penting, tapi lebih penting lagi adalah kita menyerap ilmunya, bukan sekedar ya udah kuliah terus lulus udah aja gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita selama berkuliah itu berproses mengembangkan diri, menyerap ilmu, karena ya sejatinya itulah yang akan menaikkan value kita gitu. Dan teman-teman buat yang akan masuk perkuliahan juga pastikan teman-teman bisa mengupgrade dirinya dengan selalu mengikuti atau menangkap peluang-peluang yang ada di sekitar kita gitu. Karena jujur anak muda sekarang itu nggak boleh mageran gitu. Begitu kita kalah start dikit aja gitu, kita udah kesalip banyak banget dengan orang-orang yang ingin berkembang gitu ya. Mereka yang belajar lebih banyak, mereka yang ambil pengetahuan lebih banyak gitu. So, pastikan teman-teman senantiasa untuk mengupgrade dirinya gitu. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Waduh, keren banget tuh Bang closing statement-nya. Kalau dari Bang Dandi nih yang gak kalah menarik nih, gimana nih kira-kira closing statement-nya nih? Oke, kalau dari gua, iya kita tuh kalau kuliah itu 4 tahun gitu ya. Iya, 4 tingkat 8 semester. Jangan sampai lebih dong gitu kan, harus tepat waktu. Amin. Nah, jadi dalam waktu yang 4 tahun ini ya, 4 tahun itu teman-teman nggak lama gitu ya. Kerasanya nggak lama, sebentar banget tiba-tiba udah pakai toga terus wisuda aja tiba-tiba gitu. Jadi dalam 4 tahun ini banyak banget yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Upgrade diri, gabung organisasi, magang,
terus belajar skill-skill yang teman-teman tadinya nggak bisa jadi bisa. Terus juga sama kayak gue dan Edo ya, yang tadinya pendiam, nggak punya banyak pengalaman, terus tiba-tiba di ESL, di IPB, di kampus bisa ya punya pengalaman yang sangat berarti untuk kita ya, bisa ngembangin banyak skill ya, public speaking, manajemen, segala macam gitu. Jadi banyak banget. Jadi pastiin kalau teman-teman kuliah jangan sekedar kuliah, tapi melakukan sesuatu yang itu manfaatnya jadi investasi untuk masa depan gitu. Jadi ya intinya jangan jadi kaum rebahan sih, jadi kaum perubahan aja ya. Waduh, keren nih. Kalau dari Bang Edo jangan mager, kalau dari Bang Dani jangan jadi kaum mageran nih. Yoi, Waduh, kaum perubahan amazing. jangan. Waduh, pesan suatu closing statement yang pesannya sangat ngena banget di teman-teman, apalagi aku juga masih di semester tengah-tengah nih Bang gitu. Tentunya buat aku juga nih. Oke, so Go Greeners, what amazing podcast pada sesi kali ini ya, yaitu sesi Get to Know ESL, meroket tanpa FOMO dan anti bawel. Oke, thanks a lot juga buat Bang Dandi serta Bang Edo yang telah memberikan sesi narasumber kali ini, memberikan waktunya spend time buat teman-teman nih terkait Get to Know ESL di podcast ESL kali ini. Hopefully kedepannya buat Bang Edo dan Bang Dandi juga sukses di dunia karirnya masing-masing. Amin, amin. Anyway, last quotes for podcast kali ini yaitu menjaga lingkungan bukan hanya sebatas angan-angan, namun diperlukan aksi nyata dengan tangan. So here's the last podcast session. See you later, Go Greeners.